Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Para hadirin jamaah Masjid Al-Falah yang saya muliakan, alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan salat zuhur berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah dan menjadi pemberat timbangan kebaikan di akhirat kelak, dan mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia sampai di akhirat kelak. Para hadirin jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kajian zuhur kita pada siang hari ini tidak terlalu lama dan akan berbicara tentang kutipan kisah atau bagian dari kisah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Salah satu yang menyebabkan kelemahan umat Islam saat ini adalah terputusnya hubungan dengan generasi emas, yaitu generasi para sahabat Rasulullah dan generasi salafus saleh. Generasi sahabat dan generasi salafus saleh ini merupakan generasi yang disebut oleh Nabi sebagai khairul qurun, sebaik-baik generasi. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, generasi yang hidup di zamanku. Kemudian generasi yang datang setelah mereka dan generasi yang datang setelah mereka. Itu disebut oleh Nabi sebagai generasi yang terbaik. Generasi para sahabat terutama ini merupakan generasi pilihan yang di dalamnya ada tokoh-tokoh besar. Tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh Islam, pengukir sejarah Islam. Mereka ini para sahabat Nabi telah menampilkan kebaikan baik secara pemikiran, ucapan maupun tindakan, dan meneladani mereka, mengikuti jejak mereka. Salah satu cara kita meraih kemuliaan, sebagaimana disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah, guru dari Imam Syafi'i. Imam Malik rahimahullah berkata, la yasluha akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Kata Imam Malik, umat yang terakhir ini tidak akan menjadi baik kecuali mengikuti generasi yang pertama. Ini statement dari guru Imam Syafi'i, Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Namun sangat disayangkan ma'asyiral muslimin, seperti yang saya sebut di awal tadi, Pak, generasi kita sudah terputus.
Generasi saat ini tidak mengenal generasi yang disebut sebagai generasi pilihan. Coba kita evaluasi diri dan kita mengevaluasi anak-anak kita, sejauh mana mereka mengenal tokoh-tokoh seperti Abu Bakar, Umar, Uthman. Bahkan terkadang, mohon maaf, bukan sahabat yang tidak dikenal atau kurang dikenal, nabinya sendiri terkadang kurang dikenal. Dan ternyata generasi sekarang lebih mengenal tokoh-tokoh yang tidak memberikan kontribusi apapun terhadap Islam dan kaum muslimin. Sekali lagi, padahal generasi awal itu adalah generasi yang mendapatkan rekomendasi dari Allah, dari Rasulnya. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang mereka di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya was-sabiqunal awwalun, dan generasi pertama yang mula-mula masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan orang-orang muhajirin dan ansar. Muhajirin itu para sahabat Nabi yang berhijrah meninggalkan kota kelahiran mereka karena tekanan pengusiran orang-orang kafir Quraisy. Mereka berhijrah, mereka disebut muhajirin. Dan ansar, siapa ansar? Mereka para sahabat yang berdomisili di kota Madinah dan menerima kedatangan saudara-saudara kaum muhajirin dengan lapang dada. Generasi itu, kata Allah, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Wa radu'an, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Tidak ada generasi yang mendapatkan keridhaan Allah secara eksplisit kecuali generasi mereka dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Namun sangat disayangkan, sekali lagi, terputus kita dengan mereka. Itulah mengapa para hadirin perlu sekali kita mengkaji tentang sejarah Rasulullah dan sejarah tokoh-tokoh Islam. Termasuk kita dekatkan putra-putri kita dengan mereka. Sangat disayangkan mereka tidak mengenal orang-orang yang hebat, yang betul-betul memberikan kontribusi kepada Islam dan kaum muslimin, tapi justru mengenal orang-orang yang tidak ada kontribusinya apa-apa untuk umat, Pak. Terkadang anak-anak kita lebih mengenal pemain bola daripada para sahabat Nabi. Ditanya tentang sahabat Utsman, terkadang mungkin tidak mengerti. Tapi ditanya tentang pemain bola, Pak, pemain Argentina, pemain Brazil, subhanallah, lancar jawabannya. Ya, biodatanya mengerti. Sampai bukan hanya biodatanya, kehidupan, sampai model rambutnya ditiru. Tapi dengan tokoh-tokoh Islam terputus. Ya, maka ini tugas kita bersama, Pak. Dan inilah insya Allah kajian kita Rabu ini, 1 bulan sekali ini, ya walaupun tidak lama, Pak, kita akan menyinggung tentang tokoh-tokoh kaum muslimin, terutama dimulai dari generasi yang mulia, yaitu generasi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, di antara tokoh utama yang betul-betul memiliki kemuliaan dan ketokohannya, ketakwaannya, kealimannya, kebaikannya, kontribusinya diakui oleh Allah dan Rasulnya adalah Sayyiduna Abu Bakar, seorang sahabat yang nama panggilannya Abu Bakar. Abu Bakar itu nama panggilan, Pak, kunyah, ya, bukan nama aslinya. Nama aslinya Abu Bakar itu, ya, saya tanya aja, nama aslinya ada yang tahu apa enggak, Pak? Sahabat Abu Bakar. Abu Bakar itu nama panggilan, bukan nama asli. Ya. Ada yang tahu, Pak? Nama aslinya Abu Bakar.
Siapa? Ya. Siapa? Yang bisa jawab ada hadiahnya, Pak. Hadiahnya syukron. Jazakallah khairan. Siapa nama aslinya? Tidak tahu, Pak. Abu Bakar ini, Pak. Abu Bakar ini tokoh utama, Pak. Allahu Akbar, tokoh utama ini. Nama aslinya yang rajih Abdullah. Abdullah bin Utsman. Yang rajih, memang ada beberapa pendapat. Tapi yang dikuatkan nama beliau adalah Abdullah. Ya. Tapi nama kunyanya, nama panggilannya lebih populer. Dan memang beberapa sahabat itu ada yang nama panggilannya lebih populer daripada nama aslinya. Seperti sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah itu bukan nama asli, itu nama panggilan. Nama aslinya Abdurrahman. Itu yang disebut dengan nama panggilan Abu-Abu, biasa dimulai dengan Abu, kalau perempuan dimulai dengan Ummun, itu namanya kunyah, nama panggilan. Abu Bakar radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, beliau memiliki nama asli Abdullah bin Uthman, bla 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 dan seterusnya. Dan sahabat yang mulia ini merupakan sahabat yang punya kedudukan yang tinggi. Rasulullah SAW berhijrah dengan Abu Bakar, ditemani oleh Abu Bakar. Ketika Rasulullah SAW dalam keadaan sakit, beliau tidak mampu menjadi imam untuk umatnya, beliau menunjuk siapa? Abu Bakar. Dan Nabi Muhammad SAW telah memberikan banyak pujian kepada Abu Bakar. Ini orang luar biasa. Usianya lebih mudah 2 tahun daripada usia Rasulullah SAW. Jadi beliau dilahirkan 2 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar. Bahkan kata Nabi, saya tidak pernah menawarkan Islam yang direspon dengan cepat tanpa keraguan kecuali Abu Bakar. Dan ketika dia memeluk agama Islam, dia serahkan semuanya untuk membela agama Allah. Jiwanya, hartanya, pikirannya, waktunya. Dan Abu Bakar ini orang terpandang, ma'asyiral muslimin, dan orang terkaya, termasuk saudagar yang kaya raya. Dan termasuk sahabat yang ketika hidup Nabi SAW sudah memberitahu bahwa tempatnya nanti di surga. Adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Ada satu riwayat yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini memberikan inspirasi kepada kita, mendorong kita untuk berbuat kebaikan. Riwayat ini diceritakan oleh rekannya, sahabat yang mulia Umar bin Khattab. Umar juga sosok yang luar biasa. Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, beliau bercerita, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaq. Kami suatu waktu diperintahkan oleh Nabi untuk sedekah. Fawafaqa dzalika malan. Faqultu al-yawma asbiku Abu Bakrin in sabaqtuhu yawma. Kata Umar bin Khattab, ini kesempatan saya mengalahkan Abu Bakar. Kenapa? Karena di kalangan para sahabat itu, ma'asyiral muslimin, mereka itu punya semangat untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Dalam hal kebaikan mereka tidak ingin dikalahkan oleh sahabat yang lain. Mereka ingin menuju puncak di hadapan Allah. Dan inilah salah satu ruh, semangat yang menjadikan umat Islam zaman dahulu memimpin dunia. Ruh untuk menjadi yang terbaik. Di antaranya perlombaan antara Abu Bakar dan Umar. Dan sebelum kasus peristiwa ini, Umar itu selalu terkalahkan oleh Abu Bakar. Setiap Umar mau melangkah berbuat baik, didahului Abu Bakar. Sampai pernah Umar itu, Pak, sembunyi-sembunyi memberi makanan
kepada wanita-wanita janda, Pak. Diberi bantuan. Dan mereka itu kalau beri bantuan, Pak, di malam hari. Untuk apa? Untuk apa, Pak? Di malam hari. Agar tidak diketahui, Pak. Karena tidak ada unsur apa-apa, Pak. Gak riak, gak sum'ah, gak pengen jabat, bukan karena musim politik, gak ada. Jadi gerilya kebaikannya itu di malam hari. Kalau sekarang kita banyak orang tiba-tiba turun di jalan, oh ini berarti musimnya sudah. Umar ini ketika mau memberi kebaikan, Pak, ternyata kok ada bantuan. Sopo iki? Siapa ini? Ternyata diintip sama Umar, lo Abu Bakar duluan. Jadi setiap Umar mau melakukan kebaikan, Abu Bakar mendahului, Abu Bakar mendahului. Saatnya ini, kata Umar, kebetulan saya punya harta yang banyak. Saat ini saya kalahkan Abu Bakar. Maka ketika Nabi menyuruh para sahabat untuk bersedekah, Umar pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar yang cerita, fajitu biniswi mali. Saya datang membawa separuh harta, 50% disedekahkan. Ya, bukan 5%, Pak. Sebagian umat Islam 2,5% aja abot. Dia masih disiasati. Masih ada pertanyaan, Ustadz, kalau saya sudah bayar pajak, saya bayar zakat, Ustadz. La haula wala quwata illa billah. Padahal zakat itu berapa, Pak? Bukan 25%, 2,5%. Abu Bakar nisfu. Umar bin Khattab mengatakan, saya datang membawa separuh hartaku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Umar, ma abqaita li ahlik. Hei Umar, yang kamu sisakan untuk keluargamu berapa? Kata Umar bin Khattab, mithluh, separuhnya ya Rasulullah, semisalnya ya Rasulullah, semisalnya, mithluh, berarti separuhnya. Seperti itu yang saya tinggalkan untuk keluargaku. Wa ata Abu Bakar, Abu Bakar datang, Pak, nyerahkan hartanya. Umar merasa tidak mungkin lebih dari separuh. Saya unggul di sini. Ingat, mereka bukan untuk pamer di hadapan Nabi, Pak, tapi berlomba-lomba meraih ketinggian di hadapan Allah. Maka ketika Abu Bakar radhiyallahu tabaraka wa ta'ala datang, Pak, dia serahkan hartanya. Ditanya oleh Rasulullah, ya Abu Bakr, ma abqaita li ahlik, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Allah wa rasuluh, tersisa hanya Allah dan Rasulnya, tidak ada yang tersisa ya Rasulullah. Semuanya disedekahkan, Pak. Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu langsung, Pak, ngangkat bendera putih, Pak. Apa kata Umar bin Khattab? Wallahi, demi Allah, saya tidak bisa mengungguli orang ini. Manusia ini tidak bisa diungguli orang ini, Pak. Sedekah semua hartanya. Namun para ulama memberikan catatan, sedekah semua harta itu dengan syarat tidak merugikan keluarganya. Keluarganya sudah siap untuk menerima itu. Tapi kalau keluarganya tidak siap, tidak boleh menyedekahkan harta, karena harta disedekahkan setelah kita memenuhi kebutuhan pokok keluarga kita. Tapi kalau keluarga kita seperti keluarganya Abu Bakar, kepala rumah tangganya seperti Abu Bakar, istrinya seperti istrinya Abu Bakar, anak-anaknya seperti anaknya Abu Bakar, silahkan sedekah semua. Mereka siap dan mereka yakin akan mendapat harta lagi, Pak. Semua hartanya disedekahkan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu mengatakan, demi Allah, sampai bersumpah Umar bin Khattab, demi Allah, tidak bisa saya ungguli orang ini, Pak. Kalah. Dan memang kemudian Allah meletakkan Abu Bakar di atas seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu wa iyyakum, riwayat tadi diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Sunannya. Dan kisah tadi memberikan pelajaran sekaligus keteladanan, ma'asyiral muslimin, bagaimana kita melihat kedermawanan Abu Bakar. Dan itulah
ciri khasnya orang-orang saleh Pak, dermawan. Mengeluarkan hartanya fisabilillah. Mungkin Pak, saya antum tak bisa seperti Abu Bakar Pak. Bahkan seperti Umar saja gak bisa Pak. 50% ya Allah, terlalu berat. Tapi minimal zakat keluar Pak. Zakat keluar kalau memang sudah punya kemampuan, ditambah perbanyak sedekah sekalipun nominalnya tidak besar Pak. Memperbanyak sedekah itu artinya kita sudah berada di jalur mereka Pak. Jalur orang-orang saleh itu dermawan. Fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nominalnya sekali lagi gak sampai mereka seperti mereka Pak. Tapi minimal ojo medit-medit. Jangan pelit-pelit, apalagi fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bagaimana keutamaan sedekah. Tidak akan berkurang harta kita karena sedekah. Bayangkan Pak, sedekah itu ya, ini hebatnya sedekah ini, dan sebetulnya memang tidak rugi sama sekali kita ini. Harta yang kita miliki itu kan pemberian Allah Pak, titipan dari Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan infak. Dan Allah mensyariatkan tidak semua harta diinfakkan. Tidak 50% diinfakkan Pak. Hanya sebagian. Itu pun setelah terpenuhi kebutuhan pokok keluarga dan diri kita. Ketika kita mengeluarkan harta kita, harta yang Allah titipkan, Allah yang berikan, ketika kita keluarkan, itu akan dikembalikan lebih banyak oleh Allah. Ada kerugian Pak orang sedekah itu? Tidak ada kerugian. Sudah bukan hartanya dia, diberi, diminta, dikasih lebih. Itulah infak dan sedekah. Makanya Abu Bakar As-Siddiq, ma'asyiral muslimin, sekalipun infaknya Pak, kalau bahasa kita itu luar biasa Pak, gak pernah bangkrut. Sahabat-sahabat Nabi itu seperti Abdurrahman bin Auf, itu infaknya luar biasa, gak pernah bangkrut Pak. Justru yang bangkrut biasanya orang-orang medit atau yang terlilit dengan proyek-proyek ribawi, itu biasanya bangkrut. Seorang mukmin yang dermawan tidak akan hartanya berkurang, justru Allah akan memberikan keberkahan, keberkahan, keberkahan. Kemudian pelajaran yang bisa kita petik ma'asyiral muslimin, kita lihat totalitas Abu Bakar dalam membela agama Allah. Dan ini secuplik, sekelumit dari berbagai kebaikan Abu Bakar Pak. Ketika dia mendapatkan panggilan untuk berjihad dengan harta, dia serahkan seluruh hartanya. Ketika ada panggilan jihad dengan fisik, dia serahkan fisiknya. Mereka sudah menjual diri mereka kepada Allah. Mereka tahu tujuan hidup adalah mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Itu yang mereka sadari Pak. Sehingga mereka yakin bahwa hidup ini adalah ibadah. Ibadah itu mengabdi kepada Allah dengan penuh ketundukan. Adapun dunia yang kita cari seharusnya menjadi sarana kita untuk beribadah kepada Allah. Tujuannya ibadah, sarananya dunia kita. Totalitas mereka dalam membela agama Allah. Itulah mengapa para sahabat Nabi Pak, mereka itu orang-orang yang ya dari aspek pengetahuan tulis menulis baca tidak seperti orang Romawi, tidak seperti orang Persia, tapi mereka mampu menaklukkan dua kekuatan besar karena mereka merealisasikan janji Allah. Perintah Allah, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Kemudian yang bisa kita petik dari kisah tadi ma'asyiral muslimin, dari kisahnya Abu Bakar Pak, mari kita tiru berlomba-lombanya para sahabat Nabi dalam hal kebaikan Pak. Berlomba-lomba dalam hal kebaikan, dan itulah yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada kita, fastabiqul khaira, berlomba-lomba Pak. Jangan menjadi orang yang pengennya di belakang terus Pak. Sholat telat terus, ono kajian tidak mau hadir, padahal saudara-saudara kita berlomba di saf terdepan. Saudara kita hadir, mereka merengkuh pahala yang besar, kita tidak ada keinginan untuk melampaui mereka. Padahal kehidupan dunia ini hanya sebentar Pak. Kalau kita tidak berlomba-lomba dalam hal kebaikan, kita rugi dunia wal akhirah. Oleh karena itu, dalam hal kebaikan, biarkan Pak, kalau ada urusan duniawi saudara kita lebih kaya, jangan iri.
Jangan pusing kepala kita, loh punya mobil baru. Tapi pusing kepala kita kalau kita tidak mampu sholat berjamaah seperti saudara kita. Pusing kepala kita kalau kita tidak mampu seperti saudara kita terus biar senantiasa duduk di majelis taklim. Berarti saudara kita lebih hebat dari saya, lebih mulia dari saya, lebih banyak fadilahnya dari saya, lebih banyak pahalanya. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Itulah mengapa Pak dalam konteks kehidupan kita sehari-hari Pak, terkadang kita ini keliru Pak dalam berbuat baik. Ya, dan ini sering saya ingatkan ketika soft Pak. Nabi mengatakan soft terdepan itu lebih baik daripada soft yang di belakangnya. Terkadang karena memang orang kita ini sudah terbiasa ya ngalah Pak. Sampai soft depan kosong itu saudaranya disuruh maju. Ya. Monggo sampean, la haula wala quwata. Padahal soft terdepan ini pahalanya lebih besar dari yang kedua Pak. Yang kedua lebih besar dari yang ketiga. Seharusnya tidak. Kalau soal urusan kebaikan, jangan mau di nomor 2 Pak, nomor 1 saya. Itu spirit, roh yang memang ada pada generasi terbaik. Wallahu a'lam bissawab. Karena ini kajian singkat, kajian zuhur, mudah-mudahan sekelumit dari riwayat tersebut menginspirasi kita untuk menjadi orang-orang yang lebih baik, berjuang di jalan Allah, berbuat karena Allah, dermawan dan selalu berlomba-lomba di jalan Allah. Dan mudah-mudahan kisah-kisah seperti ini Pak membuat kita cinta kepada para sahabat Rasulullah setelah kita cinta kepada Rasulullah. Kenapa? Karena cinta kepada mereka itu diantara cara kita bisa bertemu dengan mereka di hari kiamat kelak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-mar'u ma'aman ahabba yawmal qiyamah. Seseorang akan dikumpulkan bersama dengan siapa yang dia cintai di hari kiamat. Maka siapa yang kita cintai di dunia, itulah orang-orang yang akan kita temui di akhirat kelak. Maka jangan salah mencintai seseorang. Cintailah Rasulullah, cintailah para sahabat Rasulullah, cintailah orang-orang saleh. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.